Anak-anak yang percaya diri itu harga dirinya juga dia tinggi. Dia percaya bahwa diri saya ini cukup berharga. Sehingga ketika dibully, kamu menyakiti saya ini berharga, saya nggak mau. Halo semuanya, selamat datang kembali di Intek, Inspirasi Teknologi Pendidikan. Hari ini kita akan mengupas banyak sekali topik hal terkait dengan masalah-masalah remaja, masalah-masalah pembelajaran, dan masalah-masalah lain yang inspiratif untuk Anda pemirsa semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang psikolog, beliau juga adalah seorang dosen yang hebat. Beliau ini juga seorang kepala program studi pendidikan anak usia dini. Selamat datang Ibu Dr. Anayanti Rahmawati. Ya, terima kasih Pak Eka. Ya. Pemirsa, pada hari ini kita akan diskusi beberapa hal terkait dengan masalah-masalah psikologi yang pada hari ini banyak sekali dialami oleh remaja-remaja, banyak sekali dialami oleh para mahasiswa-mahasiswi, yang mana yang saya kaget. Beberapa waktu saya buka di berita-berita, di portal-portal berita, banyak sekali berita tentang mahasiswa atau mahasiswi bunuh diri, loncat dari lantai 14. Misalnya bulan Desember tahun 2023 kemarin ada mahasiswi UB, perguruan tinggi negeri di Malang, loncat dari lantai 14. Ada apa ini, Bu Ana? Fenomena ini kok sepertinya kok tidak hanya di satu tempat. Hampir seluruh kota di Indonesia ini banyak sekali kita mengalami mahasiswa bunuh diri. Ini kenapa ini kira-kira menurut Ibu? Memang yang terjadi kebanyakan mahasiswa ya, disebutkan mahasiswi. Gitu. Jadi bukan mahasiswa ya Bu ya. Yang cowok ya Bu ya. Okay. Mahasiswi ini kan memang mereka di rentang-rentang usia 20-an ya, 20-an awal ya, masa masih termasuk dalam masa-masa remaja menuju masa dewasa awal. Nah, di masa-masa ini Pak Eka, biasanya mereka itu mulai ada berbagai harapan. Ya, harapan dari orang tua, dari lingkungan, dari teman-teman. Nah, terkait dengan harapan, tentunya mereka juga harus ya merasa mewujudkan gitu ya. Mewujudkan itu. Nah, di situ mereka juga punya kemampuan-kemampuan sendiri yang bisa kadang-kadang mampu atau tidak mampu, kemudian juga punya keinginan-keinginan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini kadang-kadang kemudian timbul jadi pressure tuh Bu ya, ternyata ya. Oke. Kemudian karena dia tidak ada way out, pressure dia semakin berat, semakin dia nggak mampu mewujudkan itu, pikiran pendek mereka. Ya. Jadilah seperti itu. Tapi mengenai pressure ini sebenarnya kan tidak satu dua orang yang punya pressure yang hampir sama ya Bu ya. Yeah. Tapi kenapa kok ada satu yang pikirannya pendek, mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, mengambil jalan pintas untuk merusak dirinya sendiri dengan narkoba, dengan segala macam, karena untuk tadi mengekspresikan rasa tertekannya tadi Bu. Gimana kira-kira Bu? Ada yang mampu mengendalikan, ada yang enggak? Ini kira-kira menurut Ibu gimana? Untuk bisa berhasil menghandle pressure itu memang sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu ya. Jadi istilahnya kan ketahanan ya, resilient, ketahanan dari masing-masing orang ini tidak sama. Nah, untuk akhirnya yang memilih itu bukan berarti mereka langsung ketika ada tekanan langsung kemudian ada ide untuk bunuh diri, tapi mereka pasti sudah melewati masa-masa tertentu yang sungguh berat menurut mereka. Ada proses dalam pikirannya dia gitu. Oke. Nah, kemudian tiba akhirnya itu menjadi bunuh diri menjadi pilihan mereka. Nah, sebenarnya yang perlu kita perhatikan gitu ya, bagaimana kita bisa mengenali orang yang sudah mulai ada pressure ini. Gitu. Nah, ketika mereka sudah mulai baru di tahap-tahap ada tekanan-tekanan itu,
bagaimana kita orang-orang di dekat dia itu sudah bisa mengenali sehingga nanti tidak berlanjut ke sana. Ciri-cirinya gimana sih Bu? Orang yang sedang ada pressure itu ciri-cirinya gimana kira-kira? Biasanya mereka menarik diri dari lingkungannya. Biasanya bergaul sama teman, tiba-tiba dia mundur dari pergaulan, seperti itu Ibu ya? Bisa jadi tiba-tiba atau bisa juga kadang tidak terlihat gitu ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka masih beraktivitas secara normal gitu, tetapi mungkin yang tidak tahu di sekelilingnya adalah dia sebenarnya ada dan tiada, ada di situ tapi tidak connect gitu. Nah, yang tahu benar-benar itu kan hanya dia sendiri dan orang yang ada di dekatnya gitu. Nah, jadi kayak misalnya pikiran dia seperti blank gitu Ibu ya? Ada dalam pergaulan tapi seperti dia ada tatapannya tidak ada di kelompok itu gitu ya, tapi ada di hal yang seperti itu, ciri-ciri yang ini ya Bu ya. Salah satunya ada seperti itu. Gitu. Terus apa lagi? Mungkin ada indikasi lain yang kita mungkin sebagai teman ya, teman-teman pemirsa, sebagai remaja penting ya, mahasiswa kita saling perhatikan mahasiswa yang lain. Perlu kita peduli dengan sesama kita yang sedang mengalami pressure tadi. Nah, cirinya tadi mulai menarik diri ya Bu ya. Kemudian ketika ada dalam sebuah komunitas, pandangan dia itu tidak fokus ke situ gitu ya, ke yang lain seperti itu ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Gitu. Ada yang lain Bu selain itu? Jadi memang ada harapan-harapan tertentu gitu ya, yang disampaikan kepada para remaja ini. Nah, harapan itu berbagai macam gitu ya. Banyak ya harapan dari orang tua, dari orang tua, dari temannya sendiri juga, dan dia juga sendiri pun punya harapan. Kita kan masing-masing punya harapan ya. Punya impian gitu ya Bu ya. Impian yang mesti ini. Banyak sekali gitu. Nah, kemungkinan itu menjadi pressure. Sebenarnya ini kalau kita sebagai yang menyukai tantangan, remaja ini kan secara satu cirinya juga menyukai tantangan ya. Sebenarnya kan dia bisa tambah semangat ya Bu ya. Tambah itu suatu hal yang harus dia taklukkan kan? Ya, challenge ya. Satu-satu nih, harapan dari orang tua apa? Ayo dipenuhi. Harapanku aku juga pengen apa? Tapi ternyata tidak semua remaja ini memiliki ketahanan itu tadi. Ada orang yang tadi, jadi ada faktor resilience dari masing-masing orang itu juga menentukan. Nah, kalau kita bicara faktor resilience, itu apakah karena mereka hasil didikan orang tua sejak kecil, ataukah memang karakter dia dari sejak bayi atau genetiknya seperti itu, atau bagaimana kira-kira? Nah, itu perpaduan juga. Ada namanya istilahnya temperamen. Karakter. Nah, beberapa penelitian menyebutkan temperamen ini ada yang diturunkan secara genetik. Jadi misalnya kalau kita lihat anak-anak itu ada yang tipenya kalem, ada kemudian yang sudah menunjukkan energik gitu ya, agresif gitu kan ya. Nah, sebenarnya ini tergantung pengelolaannya. Yang agresif misalnya, kalau kita menggunakan kata agresif itu kan konotasinya negatif ya. Tapi sebenarnya menyerang ya. Agresif itu kan sebenarnya bisa kita arahkan menjadi sesuatu yang positif. Kalau dia banyak energinya, kalau diarahkan dengan baik kan bukan agresif tetapi produktif menjadi produktif, semangat. Nah, itu bisa juga dipengaruhi genetik tadi ya. Bisa juga dengan pola asuh. Nah, orang tua pasti kan mengasuh anak ini dengan berbagai tipe ya. Kalau memang orang tua memberikan contoh yang baik, contoh yang semangat, energik, atau mungkin contoh yang udahlah asal kelakon, nah itu kan beda lagi nanti bentukannya. Alon-alon laton kelakon. Itu ya. Nah, dengan berbagai itu nanti si anak ini akhirnya memiliki sifat ketika menghadapi harapan itu sebagai sebuah tantangan gitu ya, tantangan yang harus dipenuhi, ditaklukkan, atau sebagai sebuah pressure itu tadi. Jadi masing-masing itu memang memiliki resilience yang berbeda-beda. Salah satunya tadi karena genetik, tapi juga ada karena pola asuh. Pola asuh dari orang tua. Jadi orang tua, para pemirsa, orang tua memiliki peran yang sangat signifikan untuk perkembangan anak Anda. Ya. Bagi Anda yang masih remaja yang hari ini mungkin suatu hari akan menjadi orang tua, perhatikan pola asuh anak Anda karena itu akan menentukan menjadi siapa anak Anda. Bu, kemudian kalau kita bicara mengenai generasi strawberry, ya katanya nih generasi Z ini saat ini generasi strawberry, mereka kreatif, mereka tapi lembek katanya. Nah, gimana menurut Ibu ini seperti itu? Itu apakah karena pola asuh tadi atau karena pola lingkungan atau gimana tuh? Ini
kalau kita mau menentukan ini generasi strawberry apakah pola asuh atau lingkungan, dua-duanya. Dua-duanya Bu ya. Karena generasi strawberry ini kan generasi yang sekarang anak-anak remaja saat ini kan, tentu sudah sangat jauh beda kondisinya dengan bandingkanlah saya yang sudah ya sudah beberapa tahun yang lalu. Masih 17 tahun kayaknya Bu. Nah, mereka memang ketika lahir sudah langsung berhadapan dengan teknologi kemajuan, dan kemudian juga eranya sudah tidak terlalu menderita dalam tanda kutip seperti zaman kita dulu ya, dengan berbagai fasilitas yang enak ini. Nah, kadang-kadang itu menjadi struggle-nya kan berkurang karena sudah zamannya enak. Gitu. Atau bisa juga orang tua pada generasi sekarang ini, remaja sekarang ini ingin anaknya tuh tidak rekoso ya istilahnya, tidak seperti dirinya dulu, sehingga dulu masih remaja waktu rekoso, anaknya jangan rekoso gitu ya Bu ya. Kalau ada yang bisa orang tua bantu, orang tua bisa, kenapa tidak? Nah, meskipun itu sifatnya mungkin hanya sekedar bantuannya, mungkin orang cuma gitu aja, tapi kan itu akumulasi, ya, sehingga daya juangnya itu rendah. Jadi kasih sayang orang tua yang justru tidak membangun anak seperti tadi, suka memanjakan anak, suka memberikan fasilitas yang belum waktunya, gitu Bu ya. Misalnya dia minta HP, masih kecil, masih balita, sudah dikasih HP. Tujuannya agar orang tua, agar anaknya diem, nggak nangis, nggak rewel. Itu juga bagian ya Bu ya? Termasuk itu. Jadi istilahnya belum saatnya butuh, tetapi sudah dikasih. Harusnya kan akan lebih baik jika memang kebutuhan itu disesuaikan dengan ya saatnya butuh baru dikasih. Gitu. Atau mungkin memang dia ingin sesuatu, ya harus ada perjuangannya dulu misalnya. Nanti kalau misalnya sudah naik kelas dengan nilai yang bagus, baru dikasih sebagai rewardnya. Jadi ada perjuangannya. Ya, terkait dengan pola asuh ini saya tertarik ini. Sepertinya bagus untuk kita eksplor Bu. Kalau kita bicara pola asuh, itu apakah pola asuh ini ditentukan ketika mereka sudah remaja? Atau mungkin malah justru dari sejak bayi Bu? Cara mendisiplin anak, cara mengajari anak untuk untuk resilient dan sebagainya, itu gimana Bu? Terkait pola asuh harusnya idealnya itu ketika kita sudah sepakat untuk menikah dengan seseorang, kemudian menikah itu harusnya sudah mulai didiskusikan. Nanti kalau kita punya anak gimana? Berarti sebelum punya anak sudah mendiskusikan pola asuh ya Bu ya? Iya, harusnya sudah itu. Jadi ketika nanti saat anak itu sudah hadir, kita ini sudah siap. Nanti anak itu akan diasuh seperti apa? Betul. Nah, kalau memang belum, ketika ya akhirnya semuanya bisa diperbaiki ya, dari sekarang pun kita bisa perbaiki. Jadi mulailah kalau memang belum melakukan hal-hal yang istilahnya terlalu semua permisif ke anak, kita bisa mengatur kok, tetap bisa kita perbaiki. Tetap bisa diperbaiki. Oke, jadi itu pola asuh itu justru dimulai dari sejak kita belum punya anak. Artinya dari sejak kita memiliki anak dalam kandungan itu sudah ada pola asuh yang kita terapkan ke anak gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, luar biasa. Itu berarti ketika anak begitu lahir itu kita sudah harus menerapkan disiplin misalnya, kita harus menerapkan kasih sayang yang positif misalnya. Atau seperti gimana Bu kalau dari sejak bayi ya Bu ya? Iya. Misalnya bayi. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau bayi nangis jangan digendong. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Oh gitu ya? Ya, karena bayi itu kan komunikasinya baru bisa menangis. Jadi ketika nangis harusnya kita lihat ada apa. Sesuai kebutuhan. Kalau memang dia kemudian perlu digendong, gendong. Tapi ketika saatnya sudah diam, ya kita bisa letakkan lagi. Jadi mungkin dia karena pengen dipeluk sama mamahnya gitu ya. Oke. Jadi memang itu pola asuh itu dimulai dari sejak bayi. Meningkat setelah bayi dia ke balita. Karena ada teori ada golden age seperti itu ya Bu. Nah ini gimana ini Bu? Pola asuh di area golden age ini Bu? Di golden age itu 0 sampai 6 tahun ya, itu yang utama itu. Nah, kita perlakukan anak itu ibaratnya seperti raja ya untuk golden age itu, gitu ya. Jadi secara kebutuhannya kita penuhi, kemudian terutama afeksinya, kebutuhan kasih sayang. Itu agar yang paling penting ya Bu ya. Agar anak itu merasa kita itu disayang sehingga
anak ketika merasa dirinya disayang, dia memiliki rasa trust ya, kepercayaan pada orang tua. Oke, iya, iya. Sehingga nanti apa-apa dia larinya ke orang tua. Nah, kalau anak sudah percaya dengan orang tua, kita lebih mudah nanti mengarahkan anak. Jadi anak bisa percaya ke orang tua, selanjutnya ketika ada problem dalam hidupnya yang tidak mampu dia selesaikan, orang tua bisa menjadi way out-nya untuk memberikan jalan keluar. Itu pun bisa nggak, Bu? Karena kasih sayang orang tua itu membuat dia pun juga menjadi percaya diri. Karena dia ternyata percaya bahwa dia ini berharga di mata orang tuanya, penting bagi orang tuanya. Gitu ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Diawali dengan trust, tuh kan? Trust, percaya. Ketika percaya, kemudian dia pede dong kemana-mana. Gitu. Itu yang membuat dia nanti ketika dewasa menghadapi masalah, dia yakin bahwa itu bisa diselesaikan. Iya. Karena sudah ada rasa trust yang diawali dengan trust percaya sama orang tua, kemudian nanti berimbas pada trust pada dirinya sendiri. Aku bisa mau. Oke. Jadi itu merupakan kunci, teman-teman ya. Kunci bahwa pola asuh orang tua sejak dari kecil, kasih sayang orang tua itu membuat anak bertumbuh secara positif. Bahkan setelah dia remaja, dia mampu menghadapi masalah-masalah berat yang dihadapi. Karena dia yakin bahwa dia bisa. Sejak dari kecil jadi ditanamkan kasih sayang oleh orang tuanya. Luar biasa. Nah, selanjutnya, lingkungan paling banyak anak itu selain di rumah, itu di sekolah. Sekolah. Nah, bagaimana, Bu? Kalau di sekolah ini kan anak menganggap guru itu seperti orang tuanya. Nah, ketika pola asuh di rumah berbeda dengan pola asuh di sekolah, ini kira-kira bisa nggak menyebabkan distrust dan kemudian menjadikan dia tidak lagi percaya dirinya menurun dan sebagainya, Bu, kira-kira? Oke, memang setelah mulai masuk sekolah, ini anak ini kan beralih ya di lingkungan sekolah. Dan kalau kita amati, sebenarnya waktu efektif anak itu banyak dihabiskan di sekolah loh. Nah, dari pagi kan, pagi sampai sekitar siang, apalagi sore. yang full day. Iya. Jadi ibaratnya kan sekolah itu sudah menjadi rumah kedua kan. Waktu efektif untuk belajar itu dihabiskan di sekolah. Nah, disinilah peran pentingnya guru dan lingkungan sekolah. Yes. Gitu, betul, ya. betul. Jadi anak apa-apa kalau pas masa efektif belajar itu kan di sekolah ya, guru. Dan kemudian di sekolah itu juga ada teman-teman sebaya. Nah, bagaimana temannya? Jadi guru bisa mengawasi pas pembelajaran, tapi selain dari guru itu temannya ini. Iya. Jadi inilah pendidikan anak usia dini yang nanti di prodinya Bu Ana yang nanti akan menjadi guru. Ini penting sekali nih, Bu ya. Karena ketika guru di PAUD yang tidak memahami prinsip-prinsip psikologi anak, ada pola asuh tadi, akan jadi bermasalah nih. Jadi di rumah sudah beres, di sekolah jadi masalah gitu ya. Gitu ya. Jadi memang penting sekali untuk sekolah ini menjadi perhatian utama kita ketika kita ingin melihat generasi itu generasi yang kuat, gitu ya, Bu ya. Bullying itu juga jadi masalah ya, Bu ya. Bisa membuat orang menurun percaya dirinya. Menurut Bu Ana gimana? Ya, bullying itu kan menyerang ya, menyerang. Nah, beberapa anak memang dibully itu rentan. Nah, ini berkaitan dengan harga diri. Oke. Ya. Masih nyambung tadi, trust, betul, kemudian trust percaya sama orang tua, akhirnya dia memiliki kepercayaan diri. Anak-anak yang percaya diri itu harga dirinya juga dia tinggi. Dia percaya bahwa diri saya ini cukup berharga. Sehingga ketika dibully, kamu menyakiti saya ini berharga, saya nggak mau. Kamu menyakiti saya nggak mau. Oke. Jadi itu ya, Bu ya. Memang kalau dia harga dirinya tinggi, maka dia tidak akan mempan dibully. Karena apa? Karena dia bisa mempertahankan dirinya, harga diri. Aku nggak mau. Sebenarnya bullying itu terjadi karena salah satunya adalah kita mengizinkan. Gitu ya, Bu ya. Mengizinkan orang untuk membuli kita. Iya. Nah, kalau misalnya ya ada anak gitu ya, terus kemudian temannya mukul, terus dia diem aja, berarti kan dia memang mengizinkan. Ada sikap dia, aku tidak mau seperti itu. Itu kan hanya anak-anak yang merasa dirinya berharga. Ya. Jadi penting sekali pola asuh keluarga, itu sangat penting sekali. Kemudian naik ke sekolah, terutama masih PAUD dulu nih, di prodinya Bu Ana ini di PAUD.
kemudian dia naik lagi nih ke SD. Nah, SD ini juga masa-masa di mana anak mereka sedang belajar banyak hal di sekelilingnya. Dia mulai mungkin sekolahnya tidak lagi di lingkup rumahnya, mungkin sudah agak jauh dari rumahnya. Nah, seperti apa, Bu? Pola asuh sekolah ini, kita ngomongnya sekolah dulu nih. Sekolah apakah harus juga sinkron dengan, atau sekolah juga harus memahami bahwa pola asuh di sekolahan itu sangat penting meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri dari anak tadi. Ya. Gimana, Bu? Di sekolah untuk harga diri kemudian kepercayaan diri anak itu memang harusnya selalu ada programnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di level sekolah itu kan ada berbagai kegiatan ya. Dan kemudian juga ada peraturan ya, peraturan sanksi. Nah, anak-anak yang usia sudah SD itu kan mereka sudah bisa diajak bekerja sama ya lebih lanjut. Nah, sekolah bisa membuat beberapa peraturan, kemudian disosialisasikan. Intinya sebenarnya sosialisasi dan kemudian juga aturan untuk reward dan punishment. Jadi kalau yang memang benar-benar salah harus dikasih punishment, tetapi catatan nih, harusnya punishment dan rewardnya itu sudah diumumkan dulu. Jadi bukan kesepakatan berarti, ya, Bu ya. Kesepakatan harus diumumkan dulu. Nah, harapannya agar anak-anak patuh. Ya. Nah, seringkali di punishment ini seringkali juga menjadi perdebatan ya, Bu ya. Punishment yang konstruktif dan punishment yang justru malah merusak. Nah, ini kadang-kadang menjadi ini, misalnya punishment dari seorang guru kalau dia terlambat dipukul. Ya, zaman saya kecil gitu. Dipukul sama gurunya. Tapi kalau sekarang kan kayaknya nggak ada seperti itu. Itu perlu dirumuskan juga, Bu ya. Model punishment dan reward di sekolah, Ibu ya. Iya, itu. Bisa kita mungkin pakai model kalau melihat dari teorinya modifikasi perilaku itu kan ada namanya tabungan kepingan. Nah, bisa juga gitu. Jadi misalnya dia membuat suatu kebaikan hari ini, selama 1 minggu tidak terlambat. Nah, rewardnya apa? Oke. Jadi terus itu nanti misalnya dia melanggar peraturan selama 1 minggu, sudah melanggar peraturan selama 5 kali. Nah, dapat apa ini? Diakumulasi kemudian nanti di ending baru dikasih tuh. Tapi catatan tadi harus sudah kesepakatan dulu. Iya. Jadi intinya reward and punishment-nya udah ada kesepakatan, bentuknya juga konstruktif ya, Bu ya. Tidak berupa kekerasan, tidak berupa makian seperti itu ya. Itu karena itu justru akan menurunkan rasa percaya diri anak terhadap sekolahan sendiri ya, Bu ya. Nah, sekarang setelah anak itu berkembang baik nih di rumah, kemudian di SD sudah bagus. Seringkali, Bu, ini mohon pencerahannya juga ini. Ketika anak-anak sudah mulai remaja, ya mereka mau ada pergumulan batin dan pikiran antara anak menjadi orang dewasa, ini ada perubahan psikologinya. Nah, ini gimana, Bu? Seringkali itu masa-masa rentan gitu ya. Ya. Gimana menurut Bu Anda? Ini sepanjang yang saya amati dan kemudian juga yang saya alami gitu ya. Masa rentannya di sini. Ketika perpindahan dari masa anak-anak ke remaja. Orang tua ini seringkali lalai dalam tanda kutip karena merasa anaknya itu sudah bisa mandiri. Yes. Nah, anak-anak SMP itu kan sekarang kan kalau suruh pergi sekolah sendiri udah bisa. Ya, banyak transportasi lah ya. Iya. Terus istilahnya menyiapkan baju seragam, kemudian keperluan sekolah sudah bisa. Disuruh buat makanan sendiri masak, itu juga bisa. Gitu. Pinter mereka memang remaja. Nah, ketika sudah bisa itu orang tua seringkali lalainya kenapa? Karena merasa anakku sudah bisa. Kemudian tidak lagi mengontrol. Nah, dan secara ini juga secara bersamaan masa-masa remaja, anak ini memang sudah mulai beralih orientasinya tidak lagi di keluarga tetapi bersama peer, bersama circle-nya. Nah, orang tua di satu sisi orang tua sudah merasa anakku sudah bisa mandiri, terus kemudian tidak kontrol. Nah, larinya ke peer, ke circle. Nah, teman-teman pergaulannya padahal circle-nya itu belum tentu sesuai betul, dengan harapan orang tua. Nah, di situ nanti kalau dia sudah terlanjur masuk di circle, terus kemudian ada hal negatif, orang tua tiba-tiba langsung mau menarik. Nah, konfliknya di situ. Anak sudah semakin merasa bebas dengan circle, tapi tiba-tiba ditarik lagi. Konflik di situ kan. Aku sudah bisa, tapi kenapa ditarik? Nah, itu membuat
pressure lagi ke anak ya, kembali ke tekanan-tekanan tadi ya. Nah, itu ternyata membuat tekanan-tekanan yang berkelanjutan gitu ya. Apalagi setelah dia merasa nyaman dengan teman-temannya, tapi orang tua nggak setuju dengan circle teman-temannya yang tadi dia merasa nyaman, orang tua memberikan arahan ke teman-teman lain yang dia nggak merasa nyaman, apalagi dibebani lagi dengan berbagai tuntutan-tuntutan itu, Ibu. Itu buat orang stres. Ya. Gitu ya, Bu. Nah, karena stres dan tertekan di masa-masa remaja, masa-masa muda awal ini, itu yang tadi kita diskusikan di awal, seringkali membuat orang mengambil keputusan pendek, yaitu bunuh diri. Sangat disayangkan, karena mereka ini adalah orang-orang yang potensial sebenarnya. Betul ya, Bu ya? Iya. Potensial tapi punya. Nah, sekarang karena itu ada di masa remaja, kata kuncinya. Kira-kira apa menurut Ibu yang bisa dibuat oleh sekolah, yang bisa dibuat oleh keluarga dan teman-teman sekitarnya, kira-kira? Nah, kalau untuk keluarga yang mungkin sudah mulai renggang, maka dieratkan lagi. Gimana pun tempat anak itu pulang terbaik itu ya di keluarga. Rumah, ya betul. Ketika anak itu masih pulang dan kemudian masih merasa nyaman untuk tidur, sekedar tidur di rumah, dia merasa nyaman di rumah, itu sebenarnya sudah poin positif. Artinya kan dia masih ingat untuk pulang. Di situ masih semuanya masih sangat memungkinkan. Masih mungkin di situ. Anaknya masih mau pulang dan masih mengikuti ritme-ritme orang secara normal ya. Kalau sudah sore pulang, tidur pasti di rumah, itu sudah sangat positif sekali. Jadi itu masih sangat memungkinkan orang tua untuk mulai merekonstruksi lagi pola asuhnya. Ya, pola asuh yang tadi mulai renggang, sekarang kita ini lagi seperti itu ya, dari keluarga. Dari sekolah, kira-kira begitu? Dari sekolah ya. Untuk guru-guru yang sudah mulai menghadapi anak-anak masa remaja, itu harapannya itu mereka bisa merangkul anak gitu. Dalam arti memposisikan sebagai teman. Nah, seringkali ketika anak melakukan kenakalan dalam tanda kutip yang dianggap nakal, guru langsung labeling nakal, dipanggillah guru PK. Kemudian, itu pengaruh itu ya, dipanggil guru BK. Kemudian ya, kalau sudah dipanggil ke guru PK kan teman-temannya kan, kamu nakal apa? Iya. Gitu nah, ya. Mungkin bisa diawali dengan guru PK menjadi sahabat. Nah, bisa aja guru PK masuk ke kelas. Iya. Guru PK masuk ke kelas, diskusi, kemudian ya guru harus menjadi sahabatnya. Jadi guru BK tidak berkonotasi menyelesaikan masalah atau problem di anak, tapi justru menjadi temannya anak-anak remaja, sehingga mereka juga percaya kembali percaya kepada orang tua yang di sekolahan, kemudian dia bisa sharing apapun yang dia rasakan, sehingga ada way out-nya ketika ada pressure yang menekan anak-anak itu. Oke, jadi intinya Bu, kalau misalnya di sekolah itu berarti memang perlu ada lembaga khusus gitu ya, perlu nggak kira-kira Bu ya, untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Ini kalau tadi yang kita omongkan kan ini dari kecil sampai gede ini sudah bagus nih. Tapi kan tidak semua keluarga punya kondisi ideal. Tidak semua anak mengalami kondisi pola asuh keluarga maupun sekolah yang ideal. Nah, ini karena kita tidak bisa memperbaiki kondisi rumah, itu wewenangnya keluarga. Kemudian bagaimana sekolah ini menempatkan diri apabila ada kasus-kasus orang-orang remaja yang tidak beruntung tadi. Ini kira-kira apa yang perlu dibuat oleh sekolah? Jadi bisa menjadi satu pelajaran gitu ya. Seperti halnya mata pelajaran lain, pelajaran BK, kemudian anak-anak diajak mengenali potensi dirinya, mengenali ini. Nah, kemudian juga disediakan waktu mungkin bagi yang ingin konsultasi lebih lanjut. Sharing gitu ya, Bu ya. Okay. Tapi untuk remaja ini kadang-kadang mereka kan tarik ulur ya. Mereka mungkin butuh, tetapi tidak mau kalau harus memulai duluan. Maka pentingnya tadi guru sebagai teman. Kalau kita sebagai teman, mereka kan akan tidak sungkan untuk, Bu, saya punya masalah begini, Bu, gimana ya Bu caranya? Oke, jadi memang penting sekali melahirkan guru-guru BK, guru-guru PAUD, guru-guru PGSD, mereka yang memiliki rasa empati kepada masalah problem-problem psikologi tadi ya Bu ya. Jadi problem-problem mental dari
remaja, karena mereka sudah punya pressure yang begitu berat dan mereka membutuhkan teman untuk bicara, gitu ya Bu ya. Berarti memang dari sekolah memang dibutuhkan sekali guru-guru yang kompeten di bidang itu. Nah kalau kita masuk perguruan tinggi, tadi saya browsing, ada banyak nih Bu mahasiswi nih, berarti udah lewat, kayaknya lewat masa-masa 17 tahun kan lewat ini, mereka sudah mulai beranjak ke dewasa gitu ya. Tapi masih banyak juga nih yang bunuh diri Bu, sampai segitu. Ini apakah kampus juga perlu perhatian dengan ini Bu? Nggak hanya BK tadi Bu mungkin. Iya. Nah itulah yang perlu kita perhatikan ya, karena saat ini sepertinya kampus belum terlalu banyak memberi perhatian ke arah situ ya. Mungkin memang sudah ada beberapa lembaga di dalam kampus itu ya yang untuk sesi konseling, tetapi memang masih pada ranah yang membutuhkan formalitas gitu ya. Terus kemudian yang butuh yang datang. Nah, padahal mereka masih di remaja-remaja awal itu ya. Mungkin remaja-remaja akhir lah ya, 20-an gitu ya, 20-an. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya ada kayak pengenalan diri juga gitu. Remaja kalau mau suruh datang kadang-kadang sungkan gitu ya Bu ya, malu. Aku ternyata orang yang bermasalah dengan mental ya atau mental health-nya bermasalah gitu, kadang-kadang malu ya. Makanya perlu inisiatif dari kampus untuk membuat lembaga konsultasi seperti itu menjadi lebih terbuka, lebih bisa diakses dengan sangat mudah oleh mahasiswa gitu ya Bu ya. Iya, sehingga memberikan kesan bahwa yang datang itu bukan berarti bermasalah dalam tanda kutip yang jelek, tetapi ketika ada yang datang ke lembaga itu adalah karena pengen menjadi lebih baik ya, lebih produktif, mengembangkan diri. Ya, tidak harus dia punya masalah dengan mental health-nya, tapi dia mungkin ada sesuatu yang dia kembangkan dalam dirinya, dan perlu orang-orang yang lebih dewasa atau orang-orang yang mengetahui ilmu psikologi itu untuk dia bisa membantu untuk memberikan arahan-arahan tentang potensi dirinya gitu ya Bu ya. Itu menjadi hal yang penting. Nah, ini menjadi perhatian kita mungkin ya, termasuk kampus-kampus swasta maupun negeri yang ada hendaklah memiliki lembaga yang tidak hanya formalitas, hanya sekedar ada lembaganya, tetapi fungsinya itu kadang-kadang malah nggak bisa diakses mahasiswa. Kalau mahasiswa datang ke situ nggak ada orangnya, karena ternyata orangnya itu punya pekerjaan yang lainnya dan sebagainya. Itu juga menjadi masalah ya Bu ya. Nah, ini kebijakan ini saya pikir tidak hanya lokal, ini kayaknya perlu kita tarik menjadi kebijakan nasional ini Bu ya. Jadi semua wajib memiliki seperti itu, karena kasus-kasus mental health ini ternyata banyak sekali gitu saat ini. Gimana menurut Ibu? Iya, karena memang semakin hari semakin banyak kasusnya gitu ya, maka ya kita mau nggak mau memang harus turun langsung nih, ya, gitu. Betul. Biar mereka terselamatkan. Gitu. Betul. Jadi dalam rangka menyelamatkan ini hidup banyak orang ini Bu ya, karena mereka kalau nggak diselamatkan, kita hanya menunggu, kadang-kadang justru malah kecolongan, lebih cepat bunuh diri daripada kita mau menyelamatkan mereka. Ini sangat sayang, karena sebenarnya mereka potensial sekali. Iya. Seperti beberapa kasus yang lalu yang ada seorang mahasiswi ya kedokteran atau apa itu yang bunuh diri di dalam mobil, menggunakan gas apa itu. Ini kan ada orangnya potensial kan, potensial, tetapi ternyata dia tidak mampu menyelesaikan problem hidupnya. Yang mana problem itu sebenarnya berakar dari tadi pola asuh keluarga, sekolahan atau lingkungannya tadi. Nah ini menjadi hal yang terakhir Bu. Kalau kita bicara mengenai pola asuh, apakah lembaga keagamaan itu juga penting untuk peduli dengan masalah mental health atau kesehatan mental umatnya gitu? Iya, di semua agama tentu kalau masalah sampai ke bunuh diri itu pasti tidak membolehkan ya, karena kan memang untuk nyawa itu kan memang haknya Tuhan gitu ya. Nah ini perlu juga gitu ya menguatkan dari sisi keagamaan. Tapi seringkali kadang-kadang orang itu kemudian menjudgment ya, tidak apa, kamu mungkin kurang ibadah. Nah itu yang kemudian makin lagi diadon lagi gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita bicara masalah kebutuhan kita manusia untuk dekat dengan Tuhan, itu adalah kebutuhan semua manusia. Betul. Kebutuhan kita paling tinggi.
kebutuhan transendental gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara teoritis itu di Maslow itu kebutuhan Maslow itu mengatakan bahwa kebutuhan tertinggi adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Oke. Nah, tapi sebetulnya setelah teorinya Maslow itu meluas, Maslow sendiri menambahkan bahwa kebutuhan tertinggi manusia itu bukan sekedar aktualisasi diri, tapi eksistensial. Eksistensi. Kebutuhan manusia untuk dekat dengan Tuhan. Tuhannya. Itu yang paling utama. Paling utama. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan itu, ketika banyak orang kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, kemudian para pemuka agama berkata kurang ibadah dan lain-lain, itu juga tidak salah. Karena sebetulnya kebutuhan tertinggi orang itu adalah kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan. Setelah semua kebutuhan biologis, kemudian kebutuhan hidup, fisiologis, lain-lain adalah yang terpenting adalah eksistensi untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi memang para tokoh-tokoh agama pun juga perlu dibekali bahwa untuk merangkul mereka yang sudah bermasalah, untuk diarahkan kepada ibadah dan sebagainya, memang perlu cara ya Bu ya. Iya. Tidak ujuk-ujuk orang datang langsung kamu sih, jadi seolah-olah disalahkan Iya, gitu. Seolah-olah orang itu sudah dia butuh bantuan, tapi justru malah disalahkan lagi. Nah, gimana caranya tokoh-tokoh agama juga bisa merangkul mereka, gitu ya Bu ya, bisa merangkul mereka, bisa mengarahkan mereka kepada eksistensi dirinya, kepada Tuhannya tadi, sehingga dengan cara-cara yang tentu saja cara-cara yang baik ya, cara-cara yang tidak menghukum, tidak menjudge gitu ya, tapi cara-cara yang mensupport mereka, gitu ya Bu ya. Jadi intinya kita tadi sudah kita diskusikan ada 4 titik. Yang pertama, bagaimana pola asuh di rumah, keluarga ini sangat penting. Yang akan membuat orang keluar dari rumah ketika nanti dia akan sekolah, itu ada kepercayaan diri, ada rasa dia diterima, dibutuhkan orang lain gitu ya. Dan memang orang tuanya karena sayangnya kepada anak itu membuat dia memiliki rasa bahwa aku ini orang yang dibutuhkan, disayangi gitu ya. Dan ketika di sekolah juga ada pola asuh yang benar oleh sekolahan, maka akan membuat kepercayaan diri anak juga akan lebih meningkat gitu ya Bu Ana ya. Sama dengan lingkungan pergaulannya tadi ya. Lingkungan pergaulan yang positif juga akan membuat anak juga memiliki kepercayaan diri yang lebih meningkat. Ditambah yang terakhir tadi adalah lingkungan keagamaan. Nah, itu akan membuat anak akan menjadi lebih produktif, lebih percaya diri, dan akan terhindar dari masalah-masalah resilience yang kurang tadi, yang sangat rendah sehingga mengakibatkan ada kasus bunuh diri dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita semua. Teman-teman semuanya, kita semua pasti akan meninggal, kita akan mati, tapi ada hal yang akan meneruskan kita. Siapa? Ada anak-anak kita. Makanya penuhi anak kita dengan cinta, dengan kasih sayang, ajari mereka untuk berjuang, untuk bekerja keras, untuk mereka mau saling peduli satu dengan yang lainnya, karena suatu hari nanti mereka akan hidup sendiri. Tadi seperti yang Bu Ana sampaikan, masing-masing punya kehidupan sendiri, dan masing-masing berjuang sendiri. Itulah kunci dari keberhasilan keluarga pada hari ini. Rekan-rekan pemirsa semuanya, sebagai penutup, saya akan sampaikan bahwa tidak hanya keluarga, tapi juga lingkungan sekolah harus peduli, mulai peduli dengan kesehatan mental anak. Demikian, sekolah harus mulai membuat program-program yang terkait dengan kesehatan mental anak, bisa program yang terlembagakan ataupun program-program yang tidak terlembagakan. Seperti tadi, guru menjadi sahabat. Itu adalah menjadi hal yang kata. Terima kasih, demikian dari saya. Bu Ana, mungkin sebelum ditutup, apakah ada hal yang disampaikan? Ya, untuk para remaja, kalian punya kesempatan yang sangat besar sekali ya. Jadi, jangan sia-siakan masa muda kalian. Kalau ada tantangan, challenge, hadapi. Tuh, ya, jangan lari. Luar biasa Bu Ana, terima kasih sekali inspirasinya, ilmunya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang lebih inspiratif. Nanti ada banyak hal yang kita akan kupas lagi, inspirasi yang lainnya, agar Anda dan saya belajar sama-sama bagaimana pendidikan itu diarahkan. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang keberhasilan bagi Anda dan saya semua. Terima kasih semuanya.